Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kami dirujuk ke bagian humas UGM ini. Artinya kan berarti ada kepalanya, bosnya. Iya, tapi baru ada acara ini, Pak. Ada acara juga? Iya. Nggak ada di dalam? Nggak ada, sepi nih Pak kantor. Oh, acaranya kemana Pak, kalau boleh Saya tahu? kurang paham gitu, Pak. Coba nanti Minggu depan dikorespondensikan terlebih dahulu ya, Pak. maksudnya korespondensi itu apa Pak? Dikomunikasikan dulu, Pak. Bersurat? Boleh, ya, bersurat boleh. Atau lewat HP? Lewat HP boleh, bersurat. Bisa minta nomornya, Bu Mohon Nia? maaf kalau itu saya kurang ini nih, Pak, nggak boleh saya. Ya, terus, Jadi masa bisa Karena online kami aja juga bisa. kan humas harusnya kan terbuka. Mas, Ya, itulah update terbaru dari Larismon. Dari peneliti sekarang masuk ke detektif, tapi sayangnya gagal mengumpulkan data-data. Harapan tambah menipis, setipis sutra. Fakultas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu kan bisa siapapun berkunjung ya untuk melihat, ternyata disita gitu loh. Tidak ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, skripsi-skripsi terutama yang kosong-kosong itu, yang lembar pengesahannya cantik tapi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon. Ya, Rismon lagi. Yang hingga kini tidak kenal lelah mencari kebenaran ijazah Jokowi. Maaf ya kan, bukan kebenaran, tapi pembenaran. Jadi walaupun salah ya carilah alasan biar terlihat benar. Itulah kurang lebih dugaan saya ya. Jadi sampai saat ini ya, ini orang masih sangat bersemangat mencari pembenaran ya, demi dirinya bisa lepas dari jerat hukum. Terbaru ya kan, dia kembali mendatangi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM kalau tidak salah ya, atau mungkin perpustakaan UGM ya kan. Tetapi sayang, seribu sayang, dia harus gigit jari ya untuk yang kesekian kalinya. Usahanya gagal total ya, gagal maning son. Dalam upayanya kali ini yang bersangkutan tidak ditemui oleh kepala perpustakaan. Aduh, ya bukan Krismon kalau tidak memframing ya kan, yang inilah, yang itulah ya kan, yang inilah, yang itulah, udahlah mon ya kan. Semakin kau seperti ini, semakin lama nanti kau mendekam di penjara. Percaya omongan saya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kami dirujuk ke bagian humas UGM ini. Artinya kan berarti ada kepalanya, bosnya. Iya, tapi baru ada acara ini, Pak. Ada acara juga? Iya. Nggak ada di dalam? Nggak ada, sepi nih Pak kantor. Oh, acaranya kemana Pak, kalau boleh Saya tahu? kurang paham gitu, Pak. Itu dari pimpinan juga. Saya kurang begitu. Nama paham. kepala humasnya siapa, Pak? Humasnya siapa? Kalau kepala humasnya sudah nggak ada sih, Pak. Adanya koordinator saja. Koordinator. Ya, itu siapa? koordinatornya Bu Nia. Bu Nia. Iya. Nia. Masa satu kata Pak? Gimana? Namanya Nama cuma lengkapnya? Nia. Nama lengkapnya? Hestening Kurnia Stuti. Apa? Hestening Kurnia Stuti. Ini begitu. Hestening Kurnia Astuti. Kurnia Jadi Stuti. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan Mak, hari ini? Kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi berhubung ini di kantor itu juga sepi, nggak ada acara, nggak ada orang begitu. Oh, sepi. Iya. Nggak ada. Padahal kan jam kerja. Baru ada acara di luar Pak, tugas juga maksudnya. Acara apa kalau bisa acaranya di mana Pak? Biar kami jumpain Itu gitu. kan harus ada laporan Iya. itu ke humas. Kan semua karyawan semua Sebelumnya semua sudah kan berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi kami Oh, juga- kalau wartawan maaf Pak, kita meliput wartawan juga koresponden kecuali kalau kita wartawan kita ingin investigasi aja, cek aja Pak. Jadi tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu Pak. oh gitu. Iya. Kapan bisa Pak?
Coba nanti Minggu depan. dikorespondensikan terlebih dahulu ya Pak. Maksudnya korespondensi itu apa sih Pak? Dikomunikasikan dulu Pak. Bersurat Boleh ya, bersurat boleh. atau lewat HP? Lewat HP boleh, bersurat. Bisa minta nomornya, Bu Nia. Maaf kalau itu saya kurang ini nih Pak, nggak boleh saya. Loh, terus Jadi masa bisa kan Nanti online kami humas, aja juga bisa. kan humas harusnya kan terbuka Mas- hubungan. Ini sekarang 20 Juni, sekarang berarti sudah 2 bulan lebih. Kok janjinya kok nggak ditepati ya, gitu loh. UGM pun tidak merilis secara full tayangan itu, padahal publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam itu. Apakah kami menghasut, membenci? Itu kan bukti yang perlu diketahui publik. Karena kami sudah dilaporkan ke Polda terkait kebencian. Betul. Penghasutan juga ada, gitu loh. Material tersebut nanti kami sampaikan ke pimpinannya Pak ya. Gitu aja Pak. jawaban Saya mau dari tanya humas. sedikit Pak. Apakah Humas UGM itu tahu menahu mengenai larangan media untuk masuk ke pertemuan tersebut? Mohon maaf kami tidak berwenang untuk menjawab perihal tersebut. Oh, tidak berwenang. Iya. Nanti Tahu yang atau berwenang tidak? pimpinan kami. Yang berwenang pimpinan kami. Oh, yang berwenang pimpinannya. Yang berwenang ya koordinator humasnya itu kan ya, Bu. Iya, pimpinan kami. Ibu Nia tadi. Betul. Ibu Nia maupun Ibu Gusti kan Ibu Gusti Eh, kan Ibu sebagai Gusti. pemberitaan kan pemberitaan. Mas Gusti, dia ini Mas Gusti. Oh maaf Mas Gusti sebagai pemberitaan ya Pak. Iya betul. Nah, makanya saya bilang untuk umat. Tapi tadi Bapak bilang kan lagi pada keluar semua dinas di luar, dinas atau memang ada Tugas. acara? Ada tugas? acara. Tidak ada acara apa tugas Pak? Ya, maksud saya itu ada acara itu tugas juga sih Pak. Berarti harus Maksudnya- ada- Acara kantor. Oh, acara kantor. kantor. Bukan acara kekeluargaan, bukan ya? berarti dinas luar namanya ya. Iya, dinas Jadi luar. kalau bisa Pak tahu kan harus tahu dinas luar di daerahnya Pak. Kalau daerahnya saya kurang paham sih Pak. Atau apakah dia membuka sebagai pidato di sebuah acara atau apa, nggak tahu ya? Enggak sih Pak. Nggak tahu isi acaranya apa. Ya tugasnya kan unitnya di sini, tapi tugasnya kan beliau juga ada kepentingannya. Oh, kepentingan. Oke. Jadi kalau di sekolah kan kalau kita permisi nggak masuk sekolah kan Pak, berarti kalau nggak ada alasan berarti alpa ya Pak ya. Kalau nggak ada alasan absen, Iya, sekolah itu, absen, Pak. alpa namanya. Oke. Pak. Kalau di kantor mah nggak alpa namanya. Enggak. Ya, apa tuh namanya itu? Mangkir. Panggil mah panggilan polisi. Oke. Di siswa sini kalau kan dia permisi tidak tahu, umat kan selaku umat kan harus memberitahu kemana dinas keluarnya. Jadi intinya hari ini kita sudah hampir 2 jam di sini, ketemu humas aja nggak bisa. Hari ini tidak ada orang ini Pak yang di sini. Hari Jumat padahal jam kerja Iya. loh. Iya. Nggak ada orang, kebetulan baru ada acara. Tapi ini hari kerja kan? Stafnya Pak Bu Nia Hari ada kerja nggak? kan? Wakilnya. Ini yang di sini cuma berdua Pak, kalau yang di depan. Oh berarti di sini kantornya cuma 3 orang, Bu Nia dengan bapak berdua. Enggak. Maksudnya yang baru bertugas di sini saya berdua ini sama teman-teman yang di belakang itu hanya berapa orang gitu sih. Iya, maksudnya kan Bu koordinator ini kan punya apa namanya apa sih dalam struktur di sini wakil kah atau bawahan di tepat di Langsung bawahnya? staf sih Pak. Oh langsung staf. Langsung staf. Staf seniornya dong Pak. Di sini nggak ada Pak, sepi semua ini hari ini. Hari Jumat sepi semua. Iya, udah bertugas. Kalau Senin rame, Kalau Senin boleh. full ya. Oh kalau Jumat tugas luar semua, dinas luar semua. Tidak mesti tergantung agendanya Pak. Tergantung agenda acara. Sudah dibayar rakyat tidak pada ngantor. Wah, ngeri kali ini komentarnya. Tanyain tentang Kasmujo, Bang. Ya Kalau itu kita bisa lihat di mana ya, Pak? nggak mungkin ke bapak ini kita tanya kan? Bukan, ini kan humas harus bisa menjelaskan dong. Minimal kita bisa mencari data-data dosen yang pernah atau masih mengajar di sini itu yang bernama Pak Kasmujo itu, data-data itu adanya di mana ya? Data apa kepegawaian dosen. Pegawaian itu nanti bisa dicek di SDM pusat. Cuman nanti kalau untuk dosennya itu nanti bisa berkorespondensi dengan Fakultas Kehutanan. Oh, Fakultas Kehutanan saja ya yang ditanya ya. Saya heran loh Mas, humas kok takut direkam, itu apa tugasnya humas? Bukan, kalau pribadi saya nggak mau Pak. Jujur Ini aja. bukan pribadi. Lo kan Pak. humas Kita loh, cuma, Pak. Ya. Bukan. Saya nggak Bapak mau. kerjanya di humas kan? Iya, tapi ini pribadi Pak. Saya tidak mau direkam. Ya, antara hidup dan mati si Rismon CS dan kawan-kawan. Sangat menarik ya teks yang ditulis oleh netizen di badan video yang barusan kita saksikan. Saya sependapat, memang itu cukup mewakili dari drama Korea yang akhir-akhir ini kita saksikan.
Cuma yang bikin saya salfok teman-teman ya, si Rismon ini datang ke sana bersama siapa gitu loh. Coba teman-teman cek lagi ya, si Rismon ini di sebelah kirinya atau di sebelah kanan ya, dari kalau kita sebagai penonton ngelihatnya di sebelah kanan, tetapi kalau dari sudut pandang si Rismon di sebelah kirinya itu ada sebuah tas ya kan, tapi nggak kelihatan orangnya, cuma saya kok ngelihat ini tas perempuan gitu loh. Apakah ini orang emang kurang satu sendok gitu loh. Jangan-jangan ini sepatu sandal gitu loh. Paham ya, sepatu sandal ya. Dibilang sepatu nggak sepatu, dibilang sandal juga nggak sandal. Sepatu sandal. Dibilang laki-laki ya mungkin juga nggak tepat. Dibilang perempuan terlihatnya laki-laki. Lanjut. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan, Mak? Hari ini? Kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi berhubung ini di kantor itu juga sepi, nggak ada orang begitu. Oh, sepi. Iya. Nggak ada. Padahal kan jam kerja. Baru ada acara di luar Pak, tugas juga maksudnya. Acara apa kalau bisa acaranya gimana Pak? Biar kami jumpai. Ini kan harus ada laporan itu ke humas. Kan semua karyawan semua sebelumnya sudah berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi kan kalau wartawan maaf Pak, kita melihat wartawan juga koresponden kecuali kalau kita wartawan kita ingin investigasi aja, cek aja Pak. Jadi tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu Pak. Oh gitu. Iya. Kapan bisa Pak? Coba nanti Minggu depan dikorespondensikan terlebih dahulu ya Pak. Maksudnya korespondensi itu apa Pak? Dikomunikasikan dulu Pak. Bersurat. Boleh ya, bersurat. Atau lewat HP? Lewat HP boleh bersurat. Bisa minta nomornya? Bu Lia. Maaf kalau itu saya kurang ini nih Pak, nggak boleh saya. Terus, Jadi bisa Kan humas aja juga bisa. Kan humas harusnya kan terbuka. Mas, Ya, itulah update terbaru dari Rismon. Dari peneliti sekarang masuk ke detektif. Tapi sayangnya gagal mengumpulkan data-data. Harapan tambah menipis, setipis sutra. Harapan semakin menipis, setipis sutra. Kalau orang waras ya di saat terdesak seperti ini, maka dia bisa berhitung ya kan kalau waras. Oke lah, saya saat ini salah jalan, saya salah mengambil keputusan, saya menyerang Pak Jokowi dengan cara memfitnah ijazahnya adalah ijazah palsu adalah sesuatu yang salah. Nah kan harus berhitung, ini kalau saya teruskan, saya ngotot ngeyel, ingin terlihat benar, justru saya akan semakin terperosok dan nanti hukuman yang diberikan hakim kepada saya, kepada Rismon maksudnya, kemungkinan akan lebih lama. Ya kan, pasal-pasal yang diterapkan akan semakin berlapis. Nah, gimana kalau misalnya saya mengakui bahwa diri saya salah, saya memohon maaf, memang saya akan tetap diproses, tetapi minimal pasal yang dikenakan kepada dia nanti itu nggak begitu berlapis. Nah, seharusnya kan berpikir seperti itu, bukan malah ngeyel. Nah, kalau malah ngeyel ini memantik sebuah kecurigaan, jangan-jangan ini orang, iya kan? Kurang beres. Lanjut. Fakultas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu kan bisa siapapun berkunjung ya untuk melihat ternyata disita gitu loh. Tidak ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM skripsi terutama yang kosong-kosong itu, yang lembar pengesahannya cantik tapi kosong seperti Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto, Edi Trianto, Sri Dominingsi, itu kan Sri Murtiningsi atau apalah itu, pokoknya kosong dan pakai Times New Roman, dicetak modern yang sama katanya dengan punya Pak Jokowi tapi kosong tanpa tanda tangan apapun. Aduh, Rismon, pertama begini Mon ya, perpustakaan UGM itu ya milik UGM, memang terbuka untuk umum selama UGM tidak melarang. Tetapi juga hak UGM untuk misalnya membatasi data-data tertentu, membatasi ya kan buku-buku tertentu. Nah, itu haknya UGM gitu loh. Nah, UGM membatasi, tentu dia memiliki motif ya. Tidak sekonyong-konyong dibatasi biar orang lain nggak bisa mengakses. Enggak. Mungkin dibatasi itu karena ya motifnya adalah agar tidak disalahgunakan, agar tidak di-framing gitu loh. Di-framing oleh orang-orang macam kau ini.
Nah, terkait ijazah yang ditaruh di perpustakaan yang tidak ada tanda tangannya. Saya kasih tahu Mon ya. Saya juga pernah kuliah Mon, walaupun cuma S1, enggak S2 atau S3 seperti kau itu ya kan. Walaupun saya juga meragukan kuliahmu itu ya, ijazahmu saya ragukan. Intinya saya pernah kuliah S1 Mon. Saya kasih tahu Mon ya. Skripsi saya itu saya cetak 6 Mon. Ya kan? Semuanya nggak ada tanda tangan pengesahannya Mon. Kenapa? Karena skripsi itu kok ijazah dicetak. Skripsi itu Mon dicetak itu setelah ujian selesai Mon. Nah, ujian selesai itu biasanya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, setelah perbaikan selesai itu biasanya langsung dicetak dan dicetak 6, ditaruh di perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas, perpustakaan umum daerah dan lain sebagainya. Itu nggak menemui dosennya lagi Mon. Kalau saya seperti itu. Dan bahkan saya nggak memiliki skripsi Mon, karena saya nggak punya uang untuk mencetak sejumlah 6. Saya mencetak cuma 5 Mon. 6 itu 1 untuk dirinya sendiri Mon. Nah saya nggak punya skripsi karena saya hanya mampu mencetak 5. Paham kau Mon? Lanjut. Bang Rismon, yang menarik dari apa yang dikatakan Bang Betor adalah nama politisi senior Andi Wijayanto ini disebut-sebut. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah jangan-jangan juga Anda sudah bertemu dengan Bang Andi Wijayanto dan menceritakan perkara ini? Ya, memang saya sudah bertemu ya di Semarang dengan Pak Andi Wijayanto, ya berkesempatan untuk bertemu dan kita tanyakan apakah mengenal tim Jakarta dan tim Solo yang disebut oleh Bang Betor Suryadi. Beliau mengatakan yang mengenal baik David ya, Anggit dan Widodo. Dan kami juga berkesempatan bertemu dengan para aktivis, sejumlah aktivis di Solo. Mereka juga mengenal ya tiga orang tersebut yang merupakan tim dari Solo, yaitu yang saya katakan tadi. Jadi memang confirm bahwa ketiga orang tersebut juga real begitu. Dan aktivis Solo juga mengetahui juga ya tentang Dani Iskandar kalau nggak salah alias Denis. Jadi memang ya real. Inilah makanya kebenaran itu akan mencapai konvergensi, ya konvergensi di mana diawali dengan lembar pengesahan skripsi itu yang sangat modern dan satu-satunya di dunia. Bahkan di Amerika pun belum ada lembar pengesahan skripsi sangat advance seperti itu di tahun 1985. Dan hari ini saya juga mengunjungi UGM ya untuk bertanya langsung khususnya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya untuk membandingkan bagaimana skripsi tahun 1985 ketika Pak Joko Widodo katanya lulus tahun 1985. Dan herannya semua skripsi tahun 1985 itu sudah disita atau diamankan oleh pihak UGM. Padahal itu hak publik untuk melihat. Semua ijazah ya, Bang? Semua skripsi tahun 1985 di tahun kelulusan katanya Pak Jokowi lulus, itu harusnya kan bisa diakses oleh publik, tetapi di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu semua skripsi tidak ada. Dan di ETD UGM, Electronic and Thesis Dissertation UGM juga tidak ada, hanya punya Pak Jokowi. Begitu, Bang. Apa yang dikatakan pihak UGM? Anda sempat bertanya nggak, mengapa skripsi tahun itu tidak ada semua? Petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM hanya mengatakan silakan tanya ke bagian Humas UGM. Nah, setelah kita tunggu selama sekitar 2 jam, koordinator Humas UGM katanya petugas di sana itu sedang ada dinas di luar kota. Jadi minggu depan saya akan datang lagi sampai bisa bertemu dengan rektor dan wakil rektor UGM. Terutama wakil rektor UGM, Bu Uning, yang telah menjanjikan kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025. Supaya ya karena kami dituduh menghasut, di dalam pertemuan itu bisa kita buktikan bahwa kami tidak ada niat menghasut dan kami hanya datang ke tempat alma mater kami di mana kami dididik dan lulus. Begitu, Bang. Aduh, ya kan? Padahal kita menyaksikan bareng-bareng teman-teman ya.
pada saat doorstop yang dilakukan oleh si Rismond dan Setannya TV. Setannya TV apa yang mana? Apa bener ya? Setannya TV gitu ya namanya ya. Ketika mewawancarai Andi Wijayanto, ya kan? Fakta yang terungkap dalam video live tersebut itu nggak seperti yang disampaikan oleh si Krismon barusan. Ada banyak fakta yang sengaja ditutup-tutupi. Padahal si Andi Wijayanto mengatakan, saya tidak tahu, ya saya lupa, maaf, bukan tidak tahu, saya lupa. Dan ketika ditanya apakah pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, pernah, gitu loh. Nah, tapi yang kau framing adalah bahwa tuduhan Bitor itu benar karena tim Solo, tim Jakarta itu semuanya ada namanya dan banyak yang mengenal. Jadi kau masih berusaha menggiring opini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini loh Mon, kesalahan fatalmu. Kamu mengira orang Indonesia itu bodoh semua. Padahal ya kan, orang Indonesia enggak seperti kamu semua Mon. Maksudnya gimana Bang? Emang si Krismon bodoh? Saya kan nggak ngomong begitu. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.